Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mencoba menjelaskan tentang Microsoft Excel. Sesuai dengan agenda hari ini, bahwa pada pertemuan Excel yang pertama ini kita akan membahas beberapa fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel. Salah satunya yaitu penggunaan rumus. Baik, kita langsung mulai saja dengan membuka data Excel yang sudah Ibu berikan pada kalian. Kita mulai dari tampilan yang pertama Excel adalah seperti ini ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan rumus di Excel. Nah, yang paling sering digunakan adalah rumus maksimum, minimum, average, count, dan if. Nah, ini 5 rumus ini akan Ibu ajarkan di pertemuan ini. Sebelumnya, kita siapkan dulu data yang sudah Ibu minta, kemarin sudah Ibu kumpulkan dari sini. Kita ambil data yang sudah ada di sini, kita sorot. Misalkan ya, data ini kita tekan di file new di sini. Ya, seperti ini. Kemudian kita klik di sini. Kemudian kita klik Ctrl V atau klik paste di sini. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Kita atur dulu ya supaya rapi. Kita lihat bagaimana caranya merapikan file data di Excel. Yang pertama, dalam kondisi kita sorot, kita atur dulu format dari selnya menggunakan klik home. Kita pilih cells yang ada di cells. Sudah kita pilih format dan klik row height. Row height, kemudian kita pilih 18 misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur double klik dengan tanda seperti ini. Kita pastikan tanda seperti ini, baru kita double klik lagi, dan seperti ini. Jadi akan menyesuaikan berapa lebar yang akan dibutuhkan. Kemudian untuk mengatur supaya seragam penulisannya, apakah dia bold, apakah dia mau tidak di bold, atau ada tulisan yang fontnya belum sama, maka kita pilih, misal kita pilih Times New Roman, kemudian kita pilih ukurannya mungkin hanya 10, misal ya, nanti kalian bisa atur sendiri sesuai selera. Kemudian kita lihat hasilnya sudah sama, sudah bagus. Nah, misal di sini ada yang bold. Nah, kita harus klik dulu nih, double klik. Nah, seperti ini ya. Nah, satu lagi kita buat supaya sel ini atau kolom ini tidak berwarna hijau. Kita sorot, kemudian kita klik yang di sini. Fill color, kita pilih no fill. Nah, seperti ini. Dah, di sini kita ingin buat data ini sudah bersih, tidak ada warnanya. Nah, sekarang kita ingin membedakan judul dengan menulis bold. Ini kita bold ya, judulnya kita bold. Kita buat rata tengah diklik, dan atas sini diklik. Jadi kita tampak lebih rapi. Nah, kalau yang di bawah ini kita buat yang name, data name kita buat rata kiri misalkan. Nah, seperti ini, jadi lebih rapi. Kemudian untuk nama sudah rata kiri, bagus. Nah, untuk yang data di berat badan, kolom tinggi badan, BMI, dan status gizi, kita sorot semuanya sampai bawah sesuai dengan jumlah datanya. Kemudian setelah kita sorot, kita pilih rata tengah
double, jadi dua, tengah. Ini sudah tampak rapi, dan kemudian kita sorot lagi supaya kita bisa memunculkan tabel atau garisnya. Pilih klik home, kemudian pilih font, tanda kotak ini kita pilih yang all border, jadi kita akan memberikan border di seluruh tepinya tabel, jadi muncul seperti ini. Terus ya, jadi lebih bagus. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah tahap pertama. Jadi tugas kalian nanti yang pertama adalah merapikan data, membuat data tersebut jadi lebih rapi dengan font yang sudah sama, seragam, dan sudah menggunakan data persis seperti yang Ibu tunjukkan tadi. Nah, tahap berikutnya adalah kita akan menghitung atau membuat supaya kan tadi berat badannya dalam satuan kilogram. Nah, kita punya tinggi badannya ini masih dalam sentimeter. Nah, bagaimana kita caranya supaya ingin memasukkan atau menginsertkan kolom di antara tinggi badan dengan BMI? Nah, bagaimana caranya? Kita lihat, sorot atau kita klik di kolom BMI, klik kanan, insert, pilih yang entire kolom, karena kita akan menginsert kolom. Kalau kita mau menambahkan kolom, kita klik entire kolom. Kalau kita mau menambahkan baris, kita klik entire row. Dan kita pilih yang kolom ya, klik OK. Maka akan tambah kolom di sini. Di kolom E muncul seperti ini. Nah, nanti kita akan buat dua kolom. Yang pertama tadi adalah untuk kolom tinggi badan dalam 1 meter. Dan tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Nah, dapat seperti ini ya. Nanti kita lanjutkan dengan menentukan gimana sih merubah data tinggi badan dari satuan cm ke meter. Ya, betul. Jadi 160 cm kita ubah menjadi meter dengan cara 160 dibagi 100. Caranya kita tulis seperti ini. Ketik sama dengan, kita klik bagian kolom tinggi badan di baris yang ketiga. Kita pilih garis miring dan ditulis 100, karena kita menjadikan dari cm menjadi meter. Hasilnya 1,6 ya, jadi sudah keluar. Ini adalah tinggi badan dalam satuan meter adalah 1,6. Nah, bagaimana dengan kolom atau baris selanjutnya? Kita tinggal klik yang kolom E baris 3. Kita lihat tanda plus seperti ini. Kemudian kita drag ke bawah. Tahan, drag ke bawah, drag ke bawah. Data habis dan kita lepas. Nah, ini adalah hasil atau keuntungan dengan kita menggunakan Excel, karena tidak perlu lagi kita memasukkan satu-satu rumusnya, jadi kita bisa menggunakan drag and seperti ini ya. Jadi kita drag, tahan, drag, kemudian kita lepas. Nah, muncul seperti ini. Begitu juga dengan menghitung tinggi badan. Kalau menghitung tinggi badan dengan 1 meter kuadrat, maka kita menghitung tinggi badan dikalikan tinggi badan kan? Nah, caranya klik sama dengan buka kurung, klik kolom E, baris 3, kemudian kita pilih shift, tanda bintang ya, kemudian kita klik lagi di kolom E baris 3, tutup kurung dan enter, maka akan muncul tinggi badan dalam satuan meter kuadrat, atau ini adalah hasil dari 1,6 dikalikan 1,6. Nah, cara ke bawahnya juga sama. Kita klik di sini, kita lihat tanda plus seperti ini, kita drag ke bawah, dan akan muncul semua hasilnya.
Nah, supaya seragam jumlah angkanya di belakang koma, maka kita bisa klik di number, kita bisa gunakan increase. Sini ada tulisannya. Nah, kita decrease, kita pilih yang decrease decimal. Jadi kita inginkan 2 angka di belakang koma. Jadi kita klik di sini ya, decrease decimal. Baik. Sekarang kita bisa menentukan rumus BMI-nya. Bagaimana rumus BMI atau IMT? Ya, betul. Ketik berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Cara menulis rumusnya seperti ini, sama dengan kemudian kita pilih berat badan, kolom yang ada berat badan kita klik di sini, kita tadi bagi ya, berat badan dibagi atau tanda garis miring, kemudian kita pilih yang tinggi badan kuadrat, jangan yang tinggi badan dalam bentuk meter, apalagi dalam bentuk sentimeter, karena kan satu rumus dari BMI adalah kilogram atau berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Artinya rumusnya adalah atau satuannya kilogram per meter persegi. Jadi kita pilih C3 ini adalah berat badan dan F3 ini adalah tinggi badan dalam kuadrat. Setelah itu kita enter dan keluar hasil BMI-nya atau IMT-nya. Nah, untuk data di bawahnya sama, kita klik di sini, muncul tanda plus, kemudian kita drag ke bawah dan akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, kemudian supaya muncul seragam, angkanya bisa 2 angka di belakang koma semua, kita klik decrease decimal. Seperti ini. Ya. Sudah ya, jadi kita seragam 2 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita masuk ke rumus if. Kita dahulukan yang rumus if dulu, karena ini lumayan agak susah untuk mengkategorikan yang fungsinya if. Rumus if adalah mengkategorikan BMI yang ada di sini itu masuk dalam kategori status gizi kurus berat, kurus ringan, normal, gemuk ringan, atau gemuk yang berat. Baik, Ibu coba tuliskan rumusnya. Sama dengan if, buka kurung, kita sorot data mana yang dimaksud. Di sel mana, posisinya ada di sel mana. Di G3. Ya, jadi BMI-nya yang harus yang dikelompokkan dan dikategorikan data BMI-nya. Di sini adalah G3. Kurang dari 17, kemudian kita beri tanda titik koma, tanda petik 2 kurus underscore berat, titik 2 lagi, petik, tanda petik 2, titik koma lagi, if, buka kurung, sel yang tadi dimaksud adalah G3, dan tanda kurang dari 18,5, kemudian tulis titik koma, tanda petik kurus underscore seringan, tanda petik, jangan lupa kasih spasinya adalah tanda petik 2, kemudian tanda koma, tulis if, buka kurung, selnya disesuaikan tadi G3, ini kurang dari 25, dari titik koma, normal, kemudian lagi titik koma lagi, if, buka kurung, sel yang dimaksud adalah BMI, maaf, kemudian dilanjutkan lagi di sini, titik koma, seperti ini, ya menggunakan rumus disesuaikan di rumus di sini ya, logical, ada underscore-nya, jadi tidak menggunakan spasi tapi menggunakan underscore, kemudian tanda titik 2 ini juga harus ada, dan yang terakhir adalah tanda kurung sejumlah, tutup kurung sejumlah 4. Kita enter dan keluar kategori statusnya adalah normal. Nah, untuk melihat data yang di bawahnya sama juga, kita drag dan kita pilih plus, tanda plus ke bawah.
maka angka kekalian ini sudah bisa kita baca. Kita sudah sampai di rumus if. Terus yang pertama kita coba. Sekarang kita mencari data atau rumus rata-rata dari badan, berat badan, tinggi badan. Sebelumnya kita lihat jumlah data yang kalian kumpulkan itu ada berapa sih? Caranya sama dengan tulis count, buka kurung, kita sorot di kolom C3, shift tanda anak panah ke bawah juga bisa seperti ini, tutup kurung dan enter. Ini adalah data untuk yang sudah dimasukkan ada 27 orang. Jumlahnya ada 27 orang. Sekarang kita lihat data maksimal. Data yang tertinggi. Sama dengan max, boleh huruf besar, huruf kecil, buka kurung, disorot seperti tadi, kolom C3 sampai kolom C29, tutup kurung, enter. Jangan lupa di rata tengah sama seperti di atasnya. Dan kita tentukan lagi data yang terendah. Caranya sama dengan buka kurung, sorot, kurung, enter. Dibuat rata tengah dan bisa muncul seperti ini. Jadi setelah kita gunakan tadi ya jumlah, untuk mengetahui jumlahnya kita bisa menggunakan rumus count sama dengan count buka kurung C3 sama dengan C29, artinya menyorot bagian berat badannya. Kita melihat jumlahnya ada 27 anak yang dimasukkan dalam data ini. Dan data tertinggi atau data maksimal kita bisa lihat di sini. Berat badan, jadi data maksimal adalah berat badan yang terbesar atau terberat. Sebenarnya di sini ada ditemukan 110 kilo ya, enggak apa-apa ya, kita anggap aja ini benar. Jadi ada berat badan tertinggi adalah 110 kilo, misalkan seperti ini ya. Nah terus kita tulis tadi menggunakan rumus minimal atau data terendah dengan cara sama dengan min buka kurung, kita sorot tadi kolomnya berada di kolom berapa, dari baris berapa sampai baris berapa. Kalau di sini ada dari C3 sampai dengan C29, tutup kurung, kemudian enter, maka diperoleh berat badan terendah dari data yang sudah dimasukkan yaitu 41 kilo dengan berat 41 kilo ya. Nah ini adalah untuk yang berat badan. Begitu juga dengan tinggi badan, kita akan cari berapa sentimeter sih tinggi badan mahasiswa gizi angkatan 2009 yang sudah masuk di sini. Tinggi badan tertinggi itu berapa? Caranya tinggal kita klik di sampingnya dengan rumus yang sama. Kalau kita masih menggunakan rumus sama, kita akan keluar, kita drag ke samping satu kolom saja, keluar angka. Yang mana kalau kita tulis secara manual, kita tulis seperti ini rumusnya. Sama dengan max buka kurung D3 atau kolom D baris 3 titik 2 D29, tutup kurung dan enter. Itu juga dengan data minimal. Data minimal kita drag ke samping, maka kita akan keluar datanya. 151 nih data terendahnya. Nah sudah diperoleh data yang kita kumpulkan. Nah sekarang kita sudah menggunakan rumus maksimum, minimum, count, dan if. Jadi silahkan kalian pelajari, kalian pahami dengan betul ya. Jadi untuk menulis max, minimum, count, dan if tadi sudah saya ajarkan. Tinggal nanti bagaimana kalian melatih atau berlatih mengolah data menggunakan Excel. Data yang sudah Ibu berikan tadi berjumlah sesuai dengan jumlah kelas kalian, jadi silahkan kalian coba. Kemudian kalian coba buat data kalian seperti yang Ibu berikan contoh seperti ini. Baik dari tampilannya, seperti ini ya, kolomnya, kemudian
penentuan status gizinya, kategorinya kita sudah standarkan. Nanti tinggal kalian lihat untuk rumusnya seperti ini, jadi kalian bisa lihat. Dan nanti bisa kalian kumpulkan tugas latihan mandiri kalian di hari berikutnya. Jangan lupa kalau ada kesulitan bisa kalian cantumkan pertanyaan di kolom komen di YouTube ini ya. Baik, Ibu ringkas lagi, pada pertemuan Excel pertama ini kita sudah belajar tentang bagaimana kegunaan dari Excel, salah satunya dengan menggunakan rumus maksimum, minimum, count, if, dan average. Nah, tadi yang average sudah ada belum ya? Oh, ada yang terlewat, average. Oke, data average atau data rata-rata. Kita tulis ya. Nah, data rata-rata kita bisa menulis rumusnya dengan ketik sama dengan huruf besar, huruf kecil, buka kurung, dan kita sorot data yang dimaksud. Kolom berat badan, misalkan rata-rata dari kolom berat badan, kita klik dari awal sampai kolom yang terakhir, kurung dan enter. Maka keluarlah data rata-rata untuk berat badan mahasiswa gizi kira-kira seberat kira-kira 55 kilo. Kemudian kita tuh bordernya dan kita rapikan. Ini angkanya kan masih berapa angka belakang koma kita buat supaya 2 angka di belakang koma. Nanti kalian juga harus membuat seperti itu. Kita decrease desimalnya sampai 2 angka belakang koma dan kita buat rata tengah. Nah, untuk data tinggi badan kita juga bisa tinggal melihat rata-rata tinggi badan di kelas ini itu ada berapa sih. Kita tinggal geser dan keluarlah hasilnya yaitu 168 cm. Misal ya, itu hasil yang kita buat di sini. Dari data ini kita bisa lihat atau bisa kalian klik juga dengan manual, artinya kamu sorot di sini, kalian sorot sini, klik rumusnya average ya. Silahkan dipelajari dengan baik, silahkan dicoba. Ibu rasa cukup, semoga kalian bisa memanfaatkan Excel ini dengan sebaik-baiknya untuk mengolah data, bisa lebih paham lagi, dan besok bisa kita berlatih lagi di pertemuan. Sampai ketemu lagi di pertemuan Excel di minggu yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.